Di awal abad ke-20, ketika dunia mengaku tengah menuju peradaban modern, tersimpan satu kisah kelam yang mencerminkan kekejaman brutal umat manusia terhadap sesamanya. Kisah tentang Ota Benga. Seorang pria muda dari Afrika yang diperlakukan layaknya hewan dan dipamerkan di kandang monyet di New York, Amerika Serikat. Alih-alih dipandang sebagai manusia dengan martabat dan kisah hidup, Ota Benga menjadi korban dari pandangan rasis dan kolonial yang memperlakukan perbedaan sebagai alasan untuk merendahkan. Cerita ini bukan sekedar lembaran sejarah, tapi tamparan keras bagi nurani tentang sejauh apa manusia bisa kehilangan rasa kemanusiaannya demi ego, hiburan, dan superioritas palsu. Di tengah lebatnya hutan Ituri, sekitar tahun 1883, lahirlah seorang anak dari suku Pygmy Mbuti, suku pemburu pengumpul yang telah mendiami rimba Afrika selama ribuan tahun. Anak itu kelak dikenal dunia dengan nama Ota Benga. Ia tumbuh dalam komunitas kecil beranggotakan 15 hingga 20 orang yang hidup nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti musim dan jejak binatang buruan. Tubuh mereka kecil dan ramping, rata-rata tinggi orang dewasa hanya sekitar 140 hingga 150 cm dengan kulit gelap pekat, rambut keriting padat, dan wajah yang menunjukkan garis-garis ketangguhan dari kehidupan rimba yang keras namun alami. Namun, kehidupan damai itu mulai runtuh tidak lama setelah konversi Berlin tahun 1885. Dalam pertemuan yang mencoreng sejarah kemanusiaan itu, para penguasa Eropa membagi-bagi benua Afrika layaknya peta tanpa jiwa. Bagian jantung benua yang kemudian disebut Negara Bebas Kongo diserahkan sepenuhnya kepada Raja Leopold II dari Belgia. Negara itu bukanlah koloni resmi Belgia, tetapi properti pribadi sang raja. Dengan rakus, Leopold menjadikan Kongo ladang eksploitasi. Ia mengeksploitasi kekayaan alam seperti karet dan gading gajah. Dan yang lebih mengerikan, memaksa para penduduk lokal termasuk suku Pygmy Mbuti menjadi budak di tanah kelahiran mereka sendiri. Siapapun yang tidak patuh diancam dengan hukuman cambuk, pemotongan anggota tubuh, atau kematian. Tanah yang dulunya hutan penuh kehidupan, perlahan berubah menjadi ladang penderitaan. Dan di tengah tirani itulah, nasib Ota Benga mulai tergulung dalam gelombang sejarah yang brutal. Raja Leopold II dari Belgia tak hanya memiliki wilayah seluas 76 kali negaranya sendiri, tetapi juga membentuk pasukan pribadi yang menebar teror. Mereka disebut Force Publique. Pasukan ini bukan sekedar tentara biasa, mereka terdiri dari para perwira Eropa dan prajurit bayaran lokal yang dilatih untuk satu tujuan, yaitu memastikan kekuasaan absolut sang raja atas negara bebas Kongo, dan terutama memastikan kuota karet terpenuhi. Dengan senapan di tangan dan cambuk dari kulit kuda, mereka bukan penegak hukum, melainkan penguasa kehidupan dan kematian. Di balik perintah Leopold yang duduk di istana Eropa yang jauh, Force Republik menyisir hutan dan desa, memburu siapapun yang gagal memenuhi target karet. Mereka memotong tangan, membakar rumah, dan membantai seluruh komunitas sebagai peringatan. Pada suatu pagi yang kelam, Ota Benga, remaja Pygmy Mbuti, baru saja kembali dari perburuan gajah bersama beberapa pemburu tua dari koloninya. Keringat masih mengalir di dahinya dan kakinya dilapisi lumpur hutan yang pekat. Namun suasana sunyi yang menyambutnya di perkampungan membuat langkahnya terhenti. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada nyala api dapur, tidak ada nyanyian tradisional seperti biasanya. Lalu ia melihatnya, asap tipis dari rumah yang dibakar dan tubuh-tubuh keluarganya yang tak lagi bernyawa. Force Republik telah datang lebih awal dan menghancurkan segalanya. Mereka datang bukan untuk berbicara, tapi untuk memberi pelajaran karena kuota karet dari desanya dianggap kurang. Tertegun dalam duka dan bingung hendak kemana, Ota Benga terperangkap dalam kekosongan, dan di saat itulah ia ditangkap oleh sekelompok pedagang budak lokal yang mengikuti jejak Force Republik dari belakang. Mengais sisa-sisa kehidupan dari reruntuhan, tak ada perlawanan yang bisa ia lakukan. Tubuh kecilnya diikat dan seperti barang dagangan, ia dibawa jauh dari hutan asalnya untuk dijual ke pemilik ladang di desa pertanian jauh dari rumahnya. Hari itu, bukan hanya keluarganya yang direnggut, tapi juga kebebasan, jati diri,
dan masa depannya. Tahun 1904, takdir membawa Otabenga melintasi samudra bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai barang pameran. Ia dibebaskan dari perdagangan budak oleh seorang misionaris dan antropolog amatir asal Amerika, Samuel Philip Verner. Tidak membebaskannya dengan senjata atau kekuatan hukum, melainkan dengan barter 1 pon garam dan segulung kain, harga yang tak sebanding dengan kehidupan seorang manusia. Verner saat itu sedang menjalankan kontrak untuk Louisiana Purchase Exposition, sebuah ajang pameran dunia besar di St. Louis, Missouri yang menampilkan kekayaan budaya dan peradaban dari seluruh penjuru dunia, termasuk memamerkan manusia seperti binatang eksotis di kebun binatang. Otabenga tak sendiri. Verner juga merekrut beberapa orang Afrika lainnya untuk menjadi bagian dari pameran manusia, salah satu daya tarik utama yang dijanjikan kepada para pengunjung Amerika. Mereka tiba pada Juni 1904 dan langsung ditempatkan di area khusus, lengkap dengan properti primitif yang dimaksudkan untuk menggambarkan kebodohan dan keeksotisan bangsa-bangsa non-barat. Dari seluruh peserta pameran, Otabenga menjadi daya tarik utama. Tubuh mungilnya setinggi hanya 4 kaki 11 inci, beratnya 103 pon, serta giginya yang diruncingkan sesuai tradisi sukunya, menjadikan pusat perhatian ribuan mata. Ia dipajang di dalam kandang. Para pengunjung tertawa, berpose, melempar makanan, bahkan mencemoohnya. Namun di tengah kesepian dan rasa asing itu, Benga menemukan satu sosok yang menemani Luca, Gero Mino, kepala suku Apache yang juga dijadikan tontonan di pameran yang sama. 2 sosok dari dunia yang dijajah dan dipermalukan, menjalin persahabatan dalam senyap di bawah sorot mata yang tidak melihat mereka sebagai manusia, melainkan tontonan. Ironisnya, atas jasanya membawa manusia dari Afrika untuk dipamerkan, Verner dianugerahi medali emas dalam bidang antropologi, simbol tertinggi pengakuan atas sebuah penghinaan terdalam terhadap kemanusiaan. Di balik sorak-sorai pengunjung dan tepuk tangan di area pameran St. Louis tahun 1904, ada sebuah kenyataan kelam yang jauh lebih besar dari sekedar tontonan. Dunia Barat, terutama Amerika pada masa itu, tengah diliputi gelombang rasisme yang mengakar kuat. Kulit putih dianggap sebagai standar tertinggi peradaban, sedangkan orang kulit hitam dan non-Eropa dianggap sebagai bentuk manusia yang belum sepenuhnya berkembang. Ras tidak hanya menjadi pembeda warna kulit, tetapi menjadi dasar penilaian terhadap kecerdasan, moralitas, dan hak untuk dihormati sebagai manusia. Dalam suasana yang dipenuhi kesombongan kolonial itu, bahkan ilmu pengetahuan pun dipelintir demi membenarkan pandangan rasis. Teori evolusi Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia modern berevolusi dari nenek moyang bersama dan bahwa asal-usul manusia kemungkinan besar berasal dari Afrika, justru ditolak mentah-mentah oleh banyak ilmuwan dan politisi kulit putih saat itu. Bagi mereka, mengakui bahwa manusia berasal dari Afrika sama saja dengan meruntuhkan keyakinan superioritas ras kulit putih. Mereka tidak bisa menerima bahwa akar umat manusia terletak di benua yang mereka anggap gelap, primitif, dan terbelakang. Akibatnya, teori Darwin diselewengkan. Muncullah versi rasis dari teori evolusi, sosial, Darwinism, yang justru digunakan untuk membenarkan penindasan dan penjajahan. Dalam pandangan itu, bangsa kulit putih dianggap sebagai puncak evolusi, dan bangsa lain termasuk suku Pygmy seperti Otabenga ditempatkan di tangga bawah, seolah-olah masih setengah hewan. Inilah alasan mengapa Benga, seorang manusia yang hidup, berpikir, dan punya rasa, dipajang di kandang berdampingan dengan simpanse sebagai bukti hidup teori yang keji. Senin sore yang cerah di tahun 1906, sekelompok pendeta kulit hitam menaiki kereta menuju Bronx, New York. Di antara mereka berdiri sosok disegani, Pendeta James Gordon, pria yang dijuluki oleh surat kabar Brooklyn Eagle sebagai salah satu orang negro paling fasih di negara ini. Mereka tidak sedang bepergian untuk menikmati hiburan, melainkan datang dengan hati yang dibakar oleh kemarahan dan duka, menuju kebun binatang Bronx, tempat di mana seorang dari ras mereka, Otabenga, dipertontonkan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk setengah hewan. Di rumah primata yang berkilau putih, mereka menyaksikan pemandangan yang menghantam harga diri mereka. Otabenga, pria muda Pygmy Afrika, berjalan pelan dalam kandang, ditemani seekor orang utan bernama Dohang. Ia dikurung seperti binatang, diawasi oleh ratusan mata yang menatap bukan dengan empati, tapi rasa ingin tahu yang dingin. Di atas kandang itu, terpampang papan yang menjijikan,
Para pendeta mencoba berbicara dengannya, namun bahasa tak mempertemukan mereka. Meski tak banyak kata yang bisa dipahami, kesedihan di wajah Benga berbicara cukup keras. Pendeta Gordon akhirnya menyuarakan perasaan kolektif mereka. Namun suara mereka bertemu tembok ketidakpedulian. William Temple Hornaday, direktur sekaligus kurator kebun binatang Bronx, menanggapi protes itu dengan dingin. Ia berdalih bahwa pameran ini adalah bagian dari studi entologis, seperti yang sudah lazim dilakukan di Eropa. Baginya, ini adalah eksperimen ilmiah yang sahih, bukan penghinaan. Ia menegaskan pertunjukan akan tetap berlangsung setiap sore selama bulan September, atau sampai dia diperintahkan berhenti oleh Zoological Society, yang ternyata sepenuhnya mendukungnya. Keluhan para pendeta gagal menghentikan pameran itu, tapi mereka bersumpah akan membawa masalah ini ke hadapan wali kota. Suara mereka mulai menggema keluar pagar kebun binatang. New York Times, salah satu koran paling berpengaruh kala itu, menanggapi protes tersebut bukan dengan empati, tetapi sinisme. Bagi banyak warga kulit putih saat itu, terutama kalangan elit dan pers arus utama, penderitaan Ota Benga dianggap wajar, bahkan perlu demi kemajuan ilmu pengetahuan. Gagasan bahwa semua manusia pada dasarnya sama dianggap usang. Masyarakat saat itu hidup dalam sistem yang tidak hanya menerima rasisme, tapi menganggapnya sebagai kebenaran ilmiah dan sosial. Namun, di balik dinginnya editorial, protes kecil para pendeta telah menjadi bara. Perlahan meski lambat dan tertatih, kesadaran mulai tumbuh bahwa di kandang itu bukan sekedar seorang Afrika yang dikurung, tetapi juga nurani bangsa yang tengah diuji. Pada penghujung tahun 1906, suara perlawanan yang selama ini bergema dari mimbar-mimbar gereja akhirnya membuahkan hasil. Setelah berminggu-minggu dipertontonkan di Monkey House di kebun binatang Bronx, Ota Benga, pria muda Afrika yang dijadikan tontonan publik, akhirnya dibebaskan berkat tekanan kuat dari para pendeta kulit hitam New York. Dipimpin oleh pendeta James Gordon, mereka menuntut agar Benga segera dikeluarkan dari perlakuan tidak manusiawi itu. Bagi mereka, pemandangan seorang pria Afrika dikurung bersama monyet adalah penghinaan terhadap seluruh umat manusia, terutama komunitas kulit hitam yang masih berjuang melawan diskriminasi dan stigma rasial. Dengan semangat keadilan yang tak surut, para pendeta mendatangi media, menulis surat protes, dan melobi pejabat kota hingga tak ada lagi alasan untuk menahan Benga. Tekanan moral dan sosial akhirnya membuat pihak kebun binatang melepaskannya dari tugas yang memalukan itu. Benga yang saat itu berusia 23 tahun diserahkan ke tangan pendeta Gordon. Dengan belas kasih dan rasa tanggung jawab, Gordon membawa Benga ke sebuah panti asuhan yang ia kelola bersama rekan-rekan Afrika Amerika lainnya. Di sana, Benga tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga suasana yang manusiawi, jauh dari jeruji besi dan sorakan penonton. Pembebasan itu menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah momen di mana harga dirinya sebagai manusia mulai dipulihkan. Pada Januari 1910, setelah beberapa tahun tinggal di panti asuhan di bawah pengasuhan pendeta James Gordon, Ota Benga akhirnya dikirim ke sebuah kota kecil di Virginia. Di kota berpenduduk hampir 30.000 orang itu, janji pendeta Gordon akhirnya ditepati. Benga didaftarkan di sebuah institusi pendidikan yang luar biasa bagi zamannya. Seluruh staf dan pengajarnya adalah orang kulit hitam, berdiri tegak dengan otonomi penuh. Di saat banyak kalangan kulit putih mendesak agar orang kulit hitam hanya diberikan pendidikan industri, sekolah ini tetap setia menawarkan pendidikan seni liberal bagi murid-muridnya, sebuah bentuk perlawanan halus tetapi penuh makna. Benga tinggal di sebuah rumah kayu sederhana berwarna kuning, tepat di seberang jalan dari sekolah. Ia menumpang bersama Mary Hayes Allen, janda dari presiden seminar sebelumnya, beserta ke-7 anaknya. Hari-harinya diisi dengan kehidupan yang nyaris damai. Ia bertelanjang kaki seperti terbiasa sejak kecil dan sering memimpin anak-anak lelaki tetangga menjelajah hutan. Di sana, ia mengajarkan cara membuat busur dari sulur, memburu tupai dan kalkun liar, serta menjebak hewan kecil. Sebuah pengetahuan yang bukan berasal dari buku, melainkan dari tanah airnya yang jauh. Dalam bahasa Inggris yang kini semakin fasih, Benga bercerita tentang pengalamannya berburu gajah besar. Dengan mata yang berbinar, tangan direntangkan lebar sambil meniru lagu kemenangan yang biasa dinyanyikan setelah berburu. Bagi anak-anak itu, Benga adalah guru dan sahabat. Sosoknya hangat dan sabar, seorang yang menghadirkan dunia lain yang asing namun memikat. Ia membuka kisah masa lalunya seperti seorang membuka lemari penuh kenangan,
tentang kehidupan yang pernah ia miliki, yang kini tinggal cerita. Dalam diri mereka, Benga menemukan semacam keluarga dalam semangat lagu-lagu rohani dan khotbah-khotbah gereja mereka. Ia merasakan luka yang dikenalnya, duka kolektif yang lahir dari keterasingan, kehilangan, dan penindasan yang menumbuh dalam sejarah kulit hitam Amerika. Namun, mereka tak pernah sepenuhnya tahu betapa perih luka batin yang disimpannya. Betapa perih luka batin yang disimpan Benga. Tidak ada yang bisa memahami seutuhnya rasa kehilangan yang ia bawa. Ia tak punya makam keluarga untuk diziarahi, tak ada rumah untuk kembali. Ia tidak tahu apakah mimpi-mimpinya terganggu oleh bayangan dikejar gerombolan, dikurung di kandang, atau kenangan mengerikan tentang orang-orang Kongo yang kelaparan, disiksa, dan dibunuh. Mereka, anak-anak itu, keluarga asuhnya, bahkan teman-teman gereja, hidup di tanah yang walau menyakitkan, masih mereka sebut rumah. Tapi Benga hanya memiliki kenangan, dan hanya dirinya yang tahu bentuk dan rasanya. Malam itu, seperti yang diceritakan anak-anak lelaki di kemudian hari, langit di kota kecil yang penuh bintang. Mereka duduk mengelilingi api unggun bersama Benga. Lalu tanpa peringatan, ia mulai menari, melompat, dan bernyanyi di sekitar api. Tubuhnya bergerak seperti dalam irama yang sangat tua. Suara nyanyiannya melengking, bukan dalam bahasa Inggris, bukan pula bahasa yang mereka kenal. Anak-anak terdiam, mereka hanya menatap terpesona. Benga seolah berada di tempat lain, menari di lingkungan kenangannya dalam ritual yang tak mereka pahami. Mereka terlalu kecil untuk menangkap maknanya, terlalu muda untuk mengerti bahwa malam itu yang mereka lihat adalah perayaan atau mungkin sebuah perpisahan. Pada sore yang sunyi, tanggal 19 Maret 1916, langit mulai berubah jingga ketika anak-anak lelaki itu melihat Ota Benga berjalan perlahan ke ladang terbuka, memungut ranting-ranting kering untuk membuat api. Ia sudah sering melakukan ini, membangun api, menari, menyanyi dalam bahasa yang tak mereka pahami. Tetapi sore itu terasa berbeda. Ketika nyala api mulai menjulang, tubuh Benga meliuk di sekelilingnya, mengikuti irama yang hanya bisa ia dengar sendiri. Mantranya lirih, diselingi erangan yang pilu. Anak-anak yang biasa tertawa menyaksikannya kini diam, terpaku. Kali ini, tarian itu bukan perayaan. Di mata mereka, Ota Benga tampak seperti bayangan dirinya sendiri, jauh, kosong, dan sunyi, seperti hantu yang sedang mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Sebelum fajar menyingsing, ketika seluruh kota masih lelap dan langit masih gelap, Ota Benga menempatkan laras senjata ke arah dadanya. Satu tembakan, satu peluru. Tidak ada jeritan, tidak ada tangis, hanya kesunyian. Dalam keheningan yang mengerikan itu, akhirnya ia bebas dari dunia yang tak pernah benar-benar memberinya tempat.